Lur, apa kabar kalian? Mudah-mudahan sehat galau ya. Kembali lagi bertemu dengan saya Tutup Termos. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai penyebab ikan nila tidak nafsu makan. Ikan nila tidak nafsu makan, lur, bisa disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang meliputi penyebab ikan nila tidak nafsu makan yaitu pakan itu sendiri, kualitas air kolam, tekanan aerator, padat tebar, fluktuasi suhu, dan ikan yang sedang stres. Ini akan saya bahas, kita kupas tuntas di video kali ini. Oleh sebab itu, jangan kalian skip ya, biar kalian tahu apa penyebabnya, dan yang paling penting itu bagaimana cara mengatasinya. Oke. Ikan nila tidak nafsu makan itu bisa disebabkan faktor pertama, mungkin pakan yang kalian beri itu pakan yang expired. Jadi pakan ini udah kehilangan protein sehingga tidak memiliki aroma yang kuat untuk merangsang nafsu makan ikan. Jadi tipsnya, pilihlah pakan yang tidak expired. Ciri-ciri pakan expired itu, pertama, baunya tidak menyengat lagi. Kita tahu lur, untuk budidaya ikan nila ini protein yang dibutuhkan dalam masa pembesaran itu 28 sampai 30%. Kalau lebih bagus lagi 35%. Untuk masa bibit atau masa anak-anak itu 35 sampai 50%. Itu tergantung budget kalian ya dulur. Pakan dengan protein tinggi ini memiliki aroma yang kuat, aroma yang nyengat. Itulah ciri-ciri pakan berprotein tinggi. Yang kedua, pakan yang proteinnya bagus itu tidak mudah hancur. Artinya saat kita tekan dia itu tidak rapuh, tidak mudah hancur. Itu salah satu ciri-ciri pakan yang masih bagus. Berikutnya mengenai pelet ini lur, kalian juga harus sesuaikan dengan mulut ikan. Artinya ukuran pelet ini tidak sembarangan kita kasih. Untuk bibit itu biasanya dikasih PF 900 atau PF 1000. Bisa juga setelah memasuki umur 1 bulan itu 781-1. Nah itulah pakan awal. Kalau kalian kasih pelet ini tidak sesuai dengan ukurannya, yang ada pelet ini tidak bisa dimakan lur. Hanya disundul-sundul aja dia dengan mulutnya, karena mau dimasukkan juga kan gak muat. Kalau dibiarkan lama-lama seperti itu, yang ada satu kita rugi. Yang kedua, kualitas air kolam kalian juga bakalan cepat menurun, karena pelet itu menjadi bukan amonia namanya, menjadi sampah di dasar kolam. Faktor berikutnya yang tidak kalah penting itu kualitas air. Jadi apabila kualitas air buruk, otomatis ikan yang ada pada kolam kita itu bakalan tidak nafsu makan. Kualitas air yang buruk itu bisa kalian lihat dengan ciri-ciri warna terlalu hijau pekat. Yang kedua, pH air terlalu tinggi. Itu pH sekitar 8 sampai 9 itu udah tidak bagus lagi. Nafsu makan ikan pun bakalan kurang. pH yang baik itu kalau pengalaman saya pribadi ya lur, itu dia di 5,5 sampai 6,5. 7 lah maksimal kalau saya, karena pengalaman saya pH segitu ikan nafsu makannya sangat bagus. 7 juga masih bisa, cuman tidak segahar atau tidak senafsu makan di pH 5. Kualitas air kolam ini dulur bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor saat kita budidaya. Yang pertama yang menyebabkan kualitas air menurun itu ialah probiotik yang kita beri ke dalam kolam tidak bekerja secara semestinya, tidak bekerja secara maksimal, sehingga
bakteri probiotik yang kita harapkan tadi untuk mengurai kotoran ikan, bukannya mengubah vlog, malah pertumbuhannya kalah dengan plankton. Jadi penting untuk kita mengutamakan probiotik ini harus terbentuk secara baik di dalam kolam. Selain itu, fluktuasi suhu juga dapat menyebabkan nafsu makan ikan menurun. Fluktuasi suhu itu seperti contoh pagi hari mendung, siang panas, sore mendung lagi. Nah, ini bisa mengakibatkan ikan stres. Jadi fluktuasi suhu ini juga mempengaruhi nafsu makan ikan. Jika hal ini terjadi, kalian perlu melakukan perawatan kolam seperti penambahan garam, molase, dan penambahan probiotik agar kita mengembalikan suhu yang ideal yang disukai ikan. Suhu yang ideal itu 28 sampai 30 derajat Celcius. Untuk musim panas atau musim kemarau, suhu air di dalam kolam itu bisa naik. Nah, ini bisa kalian berikan treatment seperti penambahan aerator atau penambahan pompa di dalam kolam kalian untuk beberapa jam saja, agar kadar oksigen di dalam kolam itu benar-benar mencukupi. Dan yang kedua, air di dalam kolam itu tidak panas. Kalau air terlalu panas, ikan juga nafsu makannya turun. Saya sudah perhatikan itu. Jadi kalian bisa tambah pompa buat seperti air mancur, sehingga air yang turun itu kan menghasilkan oksigen tambahan buat ikan. Padat tebar yang berlebih juga bisa mengakibatkan ikan tidak nafsu makan, karena semakin padat kita tebar ikan di dalam kolam akan membutuhkan oksigen yang semakin besar. Jika aerator yang kita punya tekanannya rendah atau tidak sesuai dengan standar minimal, sudah pernah saya jelaskan ada di video sebelumnya. Tekanan aerator yang bagus itu untuk satu kolam 10 ml per 10 liter per menit per meter kubik. Artinya kalau untuk kolam D3 10 kali 6,3 meter kubik sekitar 63 sampai 70 liter per meter kubik. Kalian pilihlah pompa yang spesifikasinya sesuai dengan angka yang saya sebutkan tadi. Kalau kolam D3 biasanya saya sarankan sih, kalau tidak Amara 100, Resun 100. Bisa juga kalian pakai Atman HP 1800 kalau tidak salah. Itu kapasitasnya 140 liter per menit. Sebagai contoh, inilah kolam saya lur menggunakan Amara HB100. Kalian bisa nilai sendiri tekanan airnya. Di sini saya pasang 7 titik aerator dan beginilah kualitas tekanan airnya. Nah, menurut saya ini sangat bagus dan mendukung. Perlu juga kalian perhatikan batu aerasi yang kalian beli untuk mendukung pompa ini. Jangan kalian beli batu aerasi kekecilan ataupun kebesaran, sehingga kalau kalian beli batu aerasi yang kebesaran, otomatis angin akan terpusat pada batu aerasi yang terlalu besar itu. Kalau bisa, pakailah batu aerasi yang seragam. Saya menyarankan kalian bisa pilih batu aerasi seperti ini. Ini batu aerasi diameter 5. Nah, harganya bervariasi, tinggal kalian beli aja di marketplace sesuai dengan daerah dan kebutuhan kalian. Beberapa cara yang bisa kalian lakukan apabila terlanjur ikan nila kalian nafsu makannya menurun. Yang pertama itu ialah dengan pembuangan air. Pembuangan air bisa dilakukan 5 sampai 10 cm kalau masih ikan nilanya masih nafsu makan. Cuman kalau ikan nilanya sudah terlanjur tidak mau makan sama sekali, itu
bisa dilakukan dengan pengurangan air sebanyak 50%, lalu kita isi air baru. Berikutnya bisa juga kalian tambahkan garam ke dalam kolam kalian. Nah, penambahan garam ini bisa mengurangi stres pada ikan karena perubahan suhu, perubahan air. Yang kedua juga bisa membunuh penyakit. Berikutnya, untuk mendukung agar kolam kalian tetap bagus, bisa ditambahkan molase. Molase ini 50 ml per meter kubik kan. Nah, saran saya kalau sudah terlanjur ikan tidak nafsu makan seperti yang saya katakan tadi, kalian perlu aplikasikan pemberian probiotik. Kalau misalnya probiotiknya bagus, otomatis pH-nya rendah. Gitu dia. Jadi lakukan pengulangan probiotik. Pemberian probiotik itu, untuk membentuk probiotik itu kalau saya di 1 bulan sampai 2 bulan pertama itu harus terbentuk. Caranya, satu pemberian pertama saya kasih 50 gram, lalu saya beri setiap minggu. Nah, paling lama setiap minggu atau minimal sekali 5 hari lah. Nah, kalau kalian beri probiotik sekali 5 hari, otomatis probiotik itu cepat tumbuh. Kalau dalam 1 bulan setengah sudah tumbuh, sudah berkembang sesuai dengan batas 25 sampai 35 ml per meter kubik, sudah berhentikan pemberian probiotik. Selanjutnya hanya pemeliharaan saja. Pemeliharaan probiotik ini hanya dengan penambahan garam dan molase, lur. Tidak usah lagi tambah-tambah probiotik. Paling kalau mau panen aja nanti, misalnya 1 bulan sebelum panen atau setengah bulan sebelum panen, bisa kalian kasih sedikit probiotik untuk menggenjot pertumbuhannya. Lur, cuman itu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa lur, subscribe channel ini agar semakin berkembang biak. Maksud aku semakin berkembang, dan saya juga sebagai konten kreator semakin semangat tentunya memberikan edukasi pengalaman pribadi saya mengenai budidaya ikan nila dengan cara biovlog. Saya beserta seluruh ikan nila dan bakteri probiotik yang ada pada kolam ini mohon pamit undur diri. Salam sehat, salam sukses bagi kita semua.